Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian penegakan hukum secara umum, yaitu peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, menciptakan keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Dan menurut KBBI yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas undang-undang, peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dan secara menurut para ahli yaitu sebuah peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik serta juga mengikat terhadap masyarakat maupun pemerintah atau PLATO. Selanjutnya, tujuan dari hukum. Sifat dari tujuan hukum itu universal, di mana terdapat beberapa hal, yaitu pertama, ketertiban, kedua, ketentraman, selanjutnya kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya yaitu aparatur penegakan hukum. Aparatur penegak hukum itu mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat atau orangnya si penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipil pemasyarakatan. Baik, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor hukumnya sendiri seperti undang-undang. Yang kedua ada faktor penegak hukum seperti pihak-pihak yang menerapkan hukum. Yang ketiga ada faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dan yang keempat ada faktor masyarakat atau lingkungan. Dan yang kelima ada faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama ada sistem peradilan, yaitu masih banyak permasalahan dalam proses peradilan seperti lambatnya penyelesaian kasus, biaya mahal, dan kurangnya transparansi. Yang kedua ada perangkat hukumnya. Jadi peraturan perundang-undangan yang berlaku sering ditumpang tindih, tidak sinkron, dan kadang belum sesuai dengan kondisi saat ini. Yang ketiga ada inkonsistensi penegak hukum yang dilaksanakan. Dalam praktiknya, penegakan hukum tidak selalu berjalan adil dan konsisten. Misalnya, kasus yang sama bisa mendapat perlakuan berbeda karena pelakunya orang yang berbeda kelas. Yang keempat itu ada intervensi kekuasaan maupun perlindungan hukum. Jadi, penegakan hukum seringkali dipengaruhi oleh kekuatan politik atau ekonomi. Akibatnya, hukum bisa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jadi, kesimpulannya yaitu semua permasalahan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia itu masih perlu dibenahi secara menyeluruh dari sistem hingga integrasi penegaknya. Selanjutnya yaitu adalah pemberdayaan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Yang pertama yaitu adalah peningkatan pengetahuan masyarakat. Peningkatan pengetahuan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat yang dipengaruhi oleh struktur sosial tempat di mana hukum itu berlaku. Selanjutnya yaitu adalah pemberdayaan masyarakat untuk memelihara tertib hukum. Pemberdayaan masyarakat untuk memelihara tertib hukum ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar dapat tertib hukum. Selanjutnya, hukum berkeadilan. Penegakan hukum dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.
Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.